Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan seorang hamba kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada jiwa kita mencintai keimanan dan membenci kekafiran. Dan tidak ada kalimat yang lebih layak untuk masuk dari lisan seorang hamba kemudian teralirkan di dalam hatinya kecuali dengan kesyukuran membetulkan dari kenikmatan iman itu di atas senantiasa berdoa kepada Tuhannya bahwasanya dialah yang membolak-balikkan hatinya, dialah Allah yang menguasai jiwanya sehingga dia mencintai keimanan dan ketaatan kepadanya. Yang alhamdulillah kita kembali mengingatkan di pertemuan kali ini, kita kembali melanjutkan dari pembelajaran kita Ashrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, yaitu 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Yang alhamdulillah kaidah yang pertama dan kedua. Yang pertama yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, kaidah yang pertama adalah tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla adalah asal kesucian jiwa seorang hamba dan kesyirikan adalah hal yang paling mengotorinya. Dan yang kedua adalah doa, karena tidak ada di antara kita yang menguasai jiwanya. Seluruh jiwa-jiwa kita berada di antara dua jemari Allah. Siapa yang dirahmati dan dikasihani oleh Allah, maka dia mampu menjalani jalan-jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, jalan-jalan yang mensucikan jiwanya. Akan tetapi siapa yang tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, maka jiwanya akan berpaling, akan condong kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kaidah yang ketiga. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyat wa mu'inuha. Al-Quran Al-Karim yang mulia itu adalah sumber kesucian jiwa seorang hamba. Jadi kaidah yang ketiga adalah Al-Quran. Hendaknya seseorang mensucikan jiwanya dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang kata Allah, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang atas kalian pemberi peringatan yang mendalam dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang mengatur segala lika-liku kehidupan kalian. Dia sebagai syifa, sebagai obat atas kalian, lima bisudur, dari hati, apa yang ada di dalam hati-hati kalian, wahudan, dan sebagai pemberi petunjuk kepada jiwa kalian, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat barang siapa yang di antara kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, yang oleh karena itu, karena diturunkannya Al-Quran, sebab keutamaan dan rahmat Allah atasnya, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, dengan sebab itu hendaknya ia berbahagia jiwanya, karena sebab meyakini Al-Quran adalah petunjuk, meyakini Al-Quran adalah rahmat, meyakini Al-Quran adalah sebab pensucian jiwa. Itu adalah kebaikan, kata Allah, khairum mimma yajma'un, kebaikan yang lebih besar daripada apa yang kalian kumpulkan dari perbendaharaan dunia. Yang kemudian di firman Allah Azza wa Jalla yang tadi di surah Yunus ayat 57 dan 58, di ayat lain Allah mengabarkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran
yang di dalamnya ada obat. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimallahu taala, "Fal Qur'anu huwa shifaa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyah wal badaniyah." Al-Qur'an itu adalah obat yang paling sempurna menyembuhkan baik penyakit badan maupun penyakit hati. Maka dari itu kita melihat ya ada kisah yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bermusafir, kemudian dia melewati suatu kampung yang tidak mau menjamunya karena rajanya pelit, rajanya kejam. Kemudian raja ini qadarallahu wa ma syaa fa'ala disengat kalajengking yang mengakibatkan bengkak kakinya. Yang kalajengking itu kalajengking yang beracun. Yang akhirnya mereka dikenal bahwa di antara kehebatan umat Islam dalam pengobatannya, yang akhirnya mereka yang dicari bahwa siapa bisa menyembuhkan raja akan diberikan hadiah. Akhirnya dipanggillah sahabat Nabi datang ke sana, yang akhirnya dia mempersyaratkan dengan diberi jamuan yaitu seekor kambing. Yang akhirnya dia cuma membacakan surah Al-Fatihah yang dibacakan pada apa yang tersengat pada kaki sang raja. Yang sebab itu biiznillah atas izin Allah kakinya pun sembuh. Sebagaimana orang-orang yang dirasuki jin. Kalau kita bagus keyakinannya cukup membaca surah Al-Fatihah, apalagi membaca surah Al-Baqarah yang paling agungnya ayat kursi, maka dia akan terhantarkan, terlemparkan dan terjauhkan. Ini yang bisa kita ingatkan dari perkataan Syekh bahwa kaidah yang ketiga, karena waktu yang membatas kita, sesungguhnya kalimat Syekh sangat panjang dan indah, namun karena waktu yang membatasi kita cuma mengingatkan bahwasanya di antara yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Maka dari itu yang dibacakan imam kita tadi itu surah Al-Anfal, yang pernah ada sahabat Nabi ketika mendapatkan harta rampasan perang, orang-orang munafik mengatakan Muhammad telah berkhianat. Dia katakan Nabi kita berkhianat. Orang munafik mau mengguncangkan persatuan kaum muslimin. Kemudian turunlah ayat menjelaskan tentang pembagian dan kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terhempaskan penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu penyakit kemunafikan, menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak jujur, berkhianat kepada agama Allah dan kepada apa yang dibawa, yang diamanahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita seluruhnya. Dan sekali lagi Al-Quran itu tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang mentadabburi di dalamnya, mengetahui makna-makna dan tujuannya, dari kehebatan bahasanya, keindahan kisahnya, dan rahmat yang berada di dalam hukum-hukumnya. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Dan kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon semoga Al-Quran itu senantiasa indah di dalam hati kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam senantiasa lika-liku kehidupan kita, senantiasa dibersamai dengan Al-Quran. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum